Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Jurnal 11 akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami dengan judul jurnal Effect of Ethnomathematics Teaching Materials on Students' Achievement in Mathematics in a New State. Nah, anggota kami terdiri dari saya sendiri, Jihan Ramandani, kedua ada Adiza Mustika Dwi, yang ketiga ada Yosi Rafasa Sabila, ya, dan keempat ada Gilang Nur Setiawan. Identitas jurnal yang kami analisis yaitu dengan judul jurnal Effect of Ethnomathematics Teaching Materials on Student and Practice. Volumenya 4 dengan nomor 23. Penulis jurnal Unodiako Stanislus Sosima dengan tahun terbit 2013, ISSN 22221735 dan EISSN 222288X. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh bahan ajar etnomatematika terhadap tingkat prestasi matematika 6 siswa sekolah menengah atas yang dipilih secara acak dari 16 sekolah menengah atas di wilayah pemerintah daerah Igbo Etiti di negara Enugu melalui teknik pengambilan sampel bertingkat. Instrumen yang digunakan untuk penelitian ini adalah Ethnomatematika Tes Prestasi atau biasa disebut Ethnomat. Sedangkan data yang diperoleh dengan instrumen tersebut dianalisis menggunakan min dan analisis dari covariance atau disebut juga ANCOVA. Min digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan, sedangkan statistik ANCOVA digunakan dalam menguji hipotesis 0 pada tingkat signifikan 0,05. Untuk isi yaitu latar belakang dan tujuan masalah, metode penelitian, tahapan penelitian, hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama untuk latar belakang dan tujuan masalah. Latar belakang. Masalah pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar dan pasca sekolah dasar Nigeria terus menjadi topik utama dan menarik perhatian para peneliti di lapangan. Tingkat kerja yang rendah dalam matematika di antara siswa Nigeria, di mana siswa adalah manifestasi yang jelas dari masalah yang dirasakan ini. Penggunaan materi etnomatematika sebagai strategi pembelajaran matematika disertai dengan banyak kegunaan dalam proses pembelajaran mengajar yang perlu diwaspadai oleh pendidik. Bahan ajar telah dikembangkan dan digunakan oleh Flores tahun 1997 sebagai strategi untuk siswa Hispanik, dan ini dapat digunakan baik untuk meningkatkan kesadaran sosial siswa dan menawarkan metode alternatif untuk mendekati operasi matematika konvensional GERDES tahun 2001, dan pendekatan alternatif terbaik harus datang atau diberikan melalui kegiatan praktis dengan menggunakan bahan konkret NCTM tahun 2013 seperti materi etnomatematika. Lalu penelusuran literatur mengungkapkan laporan yang tidak memadai tentang pengaruh seks terhadap prestasi siswa dalam matematika. Ada beberapa laporan bahwa anak laki-laki berprestasi secara signifikan lebih tinggi daripada anak perempuan di semua tingkatan kelas dalam matematika. Laporan-laporan superioritas anak laki-laki atas perempuan dalam matematika dibantah oleh Hilton dan Bergland tahun 1974 dan Ozofor tahun 2001 yang semuanya melaporkan superioritas jelas perempuan atas rekan laki-laki mereka dalam tes matematika. Ada laporan lain bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan matematika subjek laki-laki dan perempuan. Tampak bahwa
perbedaan gender dalam matematika tidak bersifat konklusif dan membutuhkan persamaan lebih lanjut dalam penelitian ini untuk memperjelas gagasan ini. Nah, untuk tujuan masalahnya ada dua, yaitu yang pertama, pengaruh pendekatan bahan ajar etnomatematika terhadap rata-rata nilai prestasi siswa dalam pembelajaran volume silinder dan hemisfer. Dan yang kedua, pengaruh jenis kelamin pada bahan ajar etnomatematika, berarti skor pencapaian dalam volume silinder dan hemisfer. Untuk selanjutnya, yaitu metode penelitian. Nah, pada penelitian ini, kita menggunakan jurnal ini menggunakan desain penelitian eksperimental semu. Secara khusus, desainnya adalah desain kelompok kontrol, non-equivalent, pretest, post-test. Penelitian ini dilakukan di kawasan pemerintah lokal, Igbo Etiti, negara bagian Inugu. Populasi penelitian terdiri dari 1.292 triple S, 2 siswa di 16 sekolah menengah atas di Igbo Etiti. Daerah pemerintah daerah negara bagian Inugu. Sampel penelitian diperoleh melalui teknik multi-stage sampling. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk tahapan penelitian, yaitu pengambilan sampel acak sederhana wilayah pemerintah daerah. Pemilihan 8 sekolah menengah atas sengaja dipilih agar peneliti dapat menangani besarnya sampel efektif. Mengadopsi teknik simple random sampling dalam memilih masing-masing satu kelas untuk dari 4 sekolah. Ini membuat jumlah 156 siswa. Sedangkan 4 sekolah sisanya ditempatkan sebagai kelompok kontrol dengan 150 siswa. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data disebut tes prestasi etnomatematika atau biasa disebut etnomat. Instrumen tersebut menjadi sasaran validasi konten di mana 8 ahli matematika dan pengukuran dan evaluasi dari Fakultas Pendidikan Universitas Nigeria, Nsukka, dan Fakultas Pendidikan Godfrey Universitas Oke, Enugu, negara bagian Enugu, menilai instrumen berdasarkan cakupan domain kognitif dan kecukupan item dengan konsep volume silinder dan belah yang berbeda dengan sekolah yang digunakan dalam studi utama, tetapi memiliki karakteristik yang mirip dengan sekolah di wilayah utama dari penelitian ini. Data yang dikumpulkan dari studi percontohan dianalisis menggunakan perangkat lunak komputer SPSS versi 10.0 untuk menerapkan koefisien atau metode Cronbach alpha yang menghasilkan sekitar 0,83. Etnomat itu sendiri terdiri dari 15 item yang digunakan untuk penelitian. Rata dan standar deviasi digunakan dalam menjawab penelitian pertanyaan. Hipotesis penelitian yang diajukan diuji dengan menggunakan analisis kovarian atau biasa disebut ANCOVA pada P kurang dari sama dengan 0,05 tingkat signifikan. Skor pretest digunakan sebagai kovariansi untuk skor posttest. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hasil dan pembahasan. Untuk hasil pertanyaan penelitian pertama dijawab dengan menggunakan tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Ringkasan prestasi rata-rata dan standar deviasi atau SD, nilai hasil grup eksperimen dan grup kontrol yang diukur oleh Etnomat. Di situ dijelaskan bahwa tabel 1 menunjukkan bahwa siswa adalah dalam kelompok eksperimen memiliki rata-rata dan standar deviasi masing-masing 10,22 dan 1,011 pada pretest. Rata-rata dan standar deviasi masing-masing 11,37 dan 1,153 pada post-test. Siswa dalam kelompok kontrol memiliki angka rata-rata 11,74 dan standar deviasi 1,013 untuk pretest rata-rata dan standar deviasi masing-masing 12,79 dan 1,278 untuk post-test. Next. Untuk pertanyaan penelitian 2, pertanyaan penelitian kedua dijawab dengan menggunakan tabel 2 di bawah ini. Tabel 2, ringkasan prestasi rata-rata nilai standar deviasi siswa laki-laki dan perempuan yang diukur oleh Etnomat. Di dalam tabel 2 dijelaskan bahwa laki-laki dalam kelompok eksperimen dan kontrol memiliki skor rata-rata 11,75 dan 12,91 dengan standar deviasi masing-masing 1,049 dan 1,289. Sedangkan perempuan dalam kelompok eksperimen dan kontrol memiliki rata-rata 11,08 dan 12,66 dengan standar deviasi masing-masing 1,150 dan 1,261. Dengan kedua jenis kelamin di kelompok eksperimen dan kontrol memiliki skor rata-rata 11,37 dan 12,79 dan standar deviasi 1,153 dan 1,278. Next. Hipotesis penelitian. Hipotesis 1 dan 2 akan dijawab menggunakan tabel 3 di bawah ini. Tabel 3 analisis kovarian atau disebut ANCOVA, tabel skor pria pada tes prestasi wanita matematika. Di situ dijelaskan bahwa tabel 3 menyajikan statistik distribusi perbedaan antara perbedaan berpasangan dengan selisih selang kepercayaan 95% dengan nilai F 107,210 signifikan pada 0,00. Nilai F sama signifikan pada 0,05. Oleh karena itu, hipotesis 1 tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara eksperimen dan kontrol grup. Tidak ada perbedaan rata-rata, sehingga tidak diterima. Oleh karena itu, terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai prestasi siswa mengajar, volume silinder, dan belahan dengan bahan ajar etnomatematika. Selain itu, nilai F 31,195 signifikan pada 0,000. Nilai F ini sama signifikan pada tingkat 0,5. Oleh karena itu, hipotesis 2 tidak dapat perbedaan signifikan antara min pencapaian skor siswa laki-laki dan perempuan yang diajarkan dengan menggunakan pengajaran etnomatematika. Materi ditolak. Oleh karena itu, ada perbedaan yang signifikan antara nilai rata prestasi laki-laki dan siswi diajar dengan pendekatan konvensional dan yang diajar dengan bahan ajar etnomatematika. Next. Temuan. Berdasarkan analisis data yang disajikan dalam penelitian, temuan berikut dibuat. 1. Rata-rata prestasi siswa laki-laki yang diajarkan menggunakan bahan ajar etnomatematika adalah secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata perempuan yang diajar dengan pendekatan konvensional. 2. Rata-rata presentasi siswa yang diajar dengan bahan ajar etnomatematika secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata nilai prestasi siswa yang diajar dengan pendekatan konvensional. Next.
Untuk diskusi dibagi menjadi 2 bagian. Hasil yang bagian pertama, hasil tabel 3 menunjukkan perbedaan signifikan antara metode eksperimental dan metode konvensional. Perbedaan antara kedua metode tersebut dikaitkan dengan pengaruh bahan ajar etnomatematika yang digunakan. Ini mungkin memiliki dengan gagasan bahwa interaksi budaya asli dan ide-ide matematika dapat saling memperkuat, Davisian pada tahun 1988, atau bahwa penerapan situasi budaya asli ke dalam matematika merupakan cara membantu siswa asli melihat relevansi matematika dalam budaya mereka dan menggunakan hubungan ini sebagai sarana mengajar lebih banyak matematika. Chile dan Damning pada tahun 1985. Yang kedua, pada temuan pada tabel 2 menunjukkan bahwa laki-laki mencapai lebih tinggi secara signifikan daripada perempuan. Hasil keseluruhan total perbedaan rata-rata 0,58 untuk laki-laki. Temuan ini mendukung temuan sebelumnya milik Osevinti pada tahun 1998. Olosunde dan Omolayo pada tahun 2010 dan Unodiaku pada tahun 2012, yang semuanya melaporkan bahwa peserta didik laki-laki secara konsisten memperoleh hasil yang signifikan lebih tinggi dalam nilai prestasi matematika daripada rekan perempuan mereka, terutama dari usia 11 tahun ke atas. Namun, temuan ini bertentangan dengan temuan Hilton dan Bergblad pada tahun 1974 dan Apogah pada tahun 1993. Berdasarkan hal tersebut, hal itu menunjukkan bahwa masalah gender sebagai faktor prestasi matematika bersifat inklusif. Next. Untuk rekomendasi, berdasarkan temuan studi, rekomendasi sebagai berikut. 1. Penekanan pada penggunaan bahan ajar etnomatematika harus dilakukan dalam matematika nasional kurikulum untuk sekolah menengah atas sebagai teknik yang akan digunakan dalam mengajarkan konsep volume, bentuk silinder, dan setengah bola. 2. Badan profesional seperti Asosiasi Guru Sains Nigeria atau disingkat sebagai STAN, Asosiasi Matematika Nigeria atau disebut sebagai MAN, antara lain harus menyelenggarakan lokakarya dan seminar untuk mempopulerkan dan menyadarkan matematika tentang penggunaan bahan ajar etnomatematika sebagai pendekatan dalam mengajar siswa konsep volume, silinder, dan belahan. 3. Lembaga pendidikan pelatihan guru hendaknya memasukkan penggunaan bahan ajar etnomatematika sebagai metode dalam isi kursus metode matematika. Ini akan menjamin bahwa setelah pelatihan guru, mereka akan baik-baik saja dilengkapi dengan cara pengajaran konsep volume, silinder, dan belahan setengah bola secara efektif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk kesimpulan dari penelitian jurnal tersebut, yaitu hasil penelitian dari jurnal tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa penggunaan bahan ajar etnomatematika dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. Jadi, penggunaan cangkir dan piring labu silinder untuk mengajarkan konsep volume silinder dan belahan masing-masing dapat meningkatkan kinerja siswa dalam pembelajaran matematika. Hasil penelitian juga menyarankan bahwa guru matematika harus menyadari hal itu sejak sekarang. Kelas yang terdiri dari jenis kelamin yang berbeda dengan tingkat kemampuan yang bervariasi dijadikan sebagai pendorong dan meningkatkan pencapaian maksimum oleh semua siswa yang ada di kelas. Sekarang ini, pendekatan bahan ajar etnomatematika dapat dimasukkan sebagai salah satu pendekatan pengajaran utama pada materi volume, instruksi belahan, dan silinder di matematika tingkat sekolah menengah di Nigeria. Baik, itu sekian paparan dari analisis jurnal dari kami kelompok 11. Buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar. Mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan baik disengaja maupun tidak.
Semoga paparan dari kami berguna bagi pemahaman teman-teman semua. Sekian, terima kasih.